medical namanya ya, Biomed, Biomed, Biogluko. Karena apa? Sekarang sudah banyak obat-obat kimia untuk otak. Karena itu otak itu satu-satunya organ yang paling sulit untuk sembuh normal. Dan kebetulan Biomed ini obat yang komplit di depannya. Kenapa komplit? Ya kandungannya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ya. Jadi kalau orang sudah kena stroke, ingat-ingat. Siapa yang punya tekanan darah sendiri di sini? Ada. Ya. Nah, berapa Pak tekanan terakhir? Oh, dulu jabatannya mana? Tertinggi 200. Bulan konsumsi lalu sekarang sudah alhamdulillah membaik. Alhamdulillah baik Pak. Ya. Bapak harus konsumsi Biomed. Kenapa? Disinilah keajaiban Biomed. Diabetes darah tinggi itu penyakit pengecut. Ya, saya kasih tahu. Biomed ini produk yang saya katakan luar biasa. Karena orang normal dan orang yang sudah sakit bisa minum. Ya. Ingat-ingat Biomed ini bukan rahasia lagi bahwa manusia punya otak mengelola segala pekerjaan. Satu-satunya organ yang susah kalau sakit kembali normal otak. Jadi Anda harus betul-betul merawat. Kalau ada gejala, Anda itu harus sensitif. Dan atau Biomed berfungsi mengatasi defisiensi tersebut, di mana dalam komposisi utama terdapat ginkgo biloba yang sudah terbukti secara klinis ya. Jadi kalau ginkgo biloba itu sekarang banyak dipakai untuk orang-orang normal supaya indikasinya itu sudah ikut. Ya. Cara kerja Biomed, peredaran darah yang ada di otak diperlancar. Ya, di sini ada satu yang untuk membuka pembuluh darah otak. Disinilah keunggulan dari Biomed. Pembuluh darah menjadi lebih kuat, lentur, gak gampang pecah. Ya. Memberikan nutrisi pada otak, ini Bu ya, memberikan nutrisi dari darah ya. Memperbaiki sel-sel otak ya pasti yang dia ada nutrisinya dari darah, bukan dari Biomednya toh, dari makanan yang itu makan diangkut oleh Biomed itu, oleh pembuluh darah itu ya. Memperbaiki sistem gamma aminobutyric acid GABA sehingga proses pengajaran akan secara lebih optimal. Jadi GABA ini sekarang diteliti untuk orang-orang menderita stroke itu biasanya terjadi gangguan dari GABA. Aliran listriknya itu terhambat sekali. Jadi orang bilang lemot. Ini kandungannya terus terang aja ya, intinya dia mempunyai antidepresan. Namanya aja keren, St. John Wort, ya, SJW, sakit jiwa, ya, adalah tanaman herbal yang telah digunakan seluruh diklaim efektif berbagai kondisi medis seperti depresi, insomnia, ya, tidak bisa tidur, iritasi kulit, hemoroid, luka bakar dan sindrom premenstruasi dan gangguan somatik. Ini loh, gangguan somatik ini yang banyak. Jadi SJW, sakit jiwa ini, ya, sakit jiwa ini artinya antidepresan. Kecemasan, premenstruasi sindrom, gejala terkait menopause, gangguan emosi, keinginan bakopa, moneri, ekstrak. Tanaman herbal ini bisa digunakan untuk pengobatan di India menggunakan metode Ayurveda dan diketahui bisa mengatasi masalah ini yang berkaitan dengan kognitif seperti epilepsi atau penyakit lain seperti asma dan sariawan. Berarti juga diketahui bisa menangkal penyakit yang berkaitan dengan penurunan daya ingat seperti Alzheimer atau kepikiran. Jadi ini sama tadi ya, St. John Wort ini hampir sama kandungannya. Tumbuh di lingkungan tropis basah dan tumbuh di dalam air. Jadi ini kandungannya hampir sama dengan St. John Wort itu ya. Jadi kalau kandungan-kandungan seperti ini kita minum itu ada perasaan tenang. Ini yang penting. Karena dengan ketenangan itu, susunan saraf pusat mengatur semua itu, kita menjadi lebih enak. Aliran darah menjadi lebih lancar, energi lebih lancar itu ke atas. Karena aliran darah sama energi
harus berseimbang. Kalau tidak berseimbang, orang itu pasti sakit. Contohnya sama, kalau aliran darah lancar, energinya dia drop, darahnya menjadi dingin, kental, ya, tidak bisa lancar ke seluruh tubuh. Seperti adanya di dimir tersebut. Akhirnya apa? Dikasih obat pelancar darah, ya. Kalau orang itu sudah pikun, Dok, minumnya itu gimana? Ini aturan. Ya dosisnya kalau biasanya 1x1 kita bisa 2 ya, tergantung dari beratnya. Kalau sudah Alzheimer 4x2 boleh ya, tergantung berat ginjalnya baru lamanya ya. Ini juga sama ya, bukan mineral ekstrak ini penelitian telah dilakukan lebih dari 30 terhadap kandungan glukopa ini. Tanaman ini digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, memproses informasi dan menekan stres. Apa meneh? Nek antidepresan. Ya. Untuk jangka pendek efek dapat terasa dalam 20-30 menit ya. Dan 6 hal konsentrasi dan mengingat. Untuk jangka panjang yaitu sekitar 2-3 minggu. Berguna untuk mengingat dan memproses informasi. Sebagai antioksidan yang powerful. Jadi untuk membuang racun itu kuat sekali, meningkatkan kemampuan otak, mengurangi risiko ADHD, attention deficit hyperactive disorder ya. Orang kena sudah ADHD ini wis koplok tenan. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba ini sudah lama terkenal ya. Cuma dia itu biasanya larinya itu ke antioksidan ya. Nah, ginkgo biloba ini kalau saya cenderung lebih bagus ke arah anti kanker karena ada flavonoid ini. Jadi bukan yang tadi tapi ginkgo biloba ini anti kanker. Ya. Ini ada flavonoidnya. Jadi kalau kita mengindikasi ada seseorang yang menderita kanker otak, bisa diberikan Ilmain. Menjaga kesehatan otak, meningkatkan daya ingat bagi penderita Alzheimer ya, memelihara fungsi dan kesehatan mata, melancarkan aliran darah, meredakan sakit kepala dan migrain ya. Berarti Alkamin Biomen ini bisa dipakai untuk orang-orang yang sering sakit kepala sama migrain itu ya. Mengatasi peradangan, meredakan cemas berlebihan, mengatasi depresi. Bagi orang yang minum Biomen ini pembawaannya tenang, senang, bahagia. Vinposetin ya adalah turunan sintetis dari vinkamin alkaloid vinkam. Vinkamin ini diekstrak dari biji Vocaca albicans atau daun vinkaminol. Tanaman ini mengandung banyak digunakan di Jerman, Rusia, Jepang, Hungaria, pengobatan cerebrovascular disorder atau penyakit pembuluh darah otak, terutama difteri otak. Jadi fungsi dari vinposetin bahkan untuk jantung dia masih bisa untuk melindungi kesehatan jantung. Kenapa? Jadi tadi memperbaiki peredaran darah arteri. Jadi betul-betul pembuluh darah yang kuat, tidak gampang pecah. Itu kerjanya dari vinposetin. Persis tadi itu. Nah ini Parkinson, ya. Parkinson ini kerjanya gimana? Dia bersinap sarafnya itu terganggu. Kasarannya kalau listrik itu konslet. Ini diredam dengan kandungan-kandungan yang lain plus vinposetin lagi. Biasanya orang Parkinson itu kan obat dari dokter. Apakah boleh minumnya barengan? Atau ada jedanya, atau salah satu saja? Ya, ada jedanya, paling tidak 1-2 jam. Tapi obat dokter tersebut tetap diminum? Tetap, ya, tetap diminum. Bedanya apa sama seram? Apa? Tremor yang biasanya orang hanya tahan. Itu ada apa? Senil, itu dari otak karena faktor penuaan dini. Kalau Parkinson juga seperti itu, cuma ada bisa ya, iya. ini ya. Atau orang dengan T3, T4 tinggi juga tremor. Tiroid. Iya, teroid. Oh, teroid itu juga dulu. Iya. Karena ngeceknya dulu gini, kasih kertas kalau umur ya positif. Kalau Parkinson lebih kenceng lagi, Pak. Iya. Megang apa makan itu nggak bisa sudah. Iya. Alzheimer ya seperti itu. Kasus epilepsi mohon dijelaskan. Epilepsi ini biasanya ada gangguan di susunan saraf pusat otak. Biasanya ini adalah gangguan akibat keturunan
ada genetiknya, ya, atau orang yang mempunyai ambang batas panas rendah, ada gangguan seperti itu, ya. Jadi anak-anak yang mempunyai ambang batas rendah yang sering kejang cenderung menjadi epilepsi. Dan ini biasanya ada faktor keturunan. Awal-awal minum. Ya, kalau didimernya tinggi ya bisa 2 atau 3 kali 1 atau 2 kali 2 tergantung.